Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang kafir saja yang menghibah kepada Allah dengan sepenuh pengharapan, yang padahal Allah tahu nanti dia kalau sudah diselamatkan dia akan kafir, ini Allah kabulkan doanya. Apalagi kita yang insya Allah kita beriman dan kita selalu menjaga, berusaha takwa, berusaha taat kepada Allah, apalagi gitu loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun Anda berada saat ini. Di dalam situasi yang sudah tidak mungkin lagi ada pertolongan dari sesama manusia, maka kita harus bersyukur karena di situ terbuka uluran tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, dia sudah, pemuda ini sudah tidak bisa melihat ada orang yang mungkin membantu dia. Bahkan para pasukan ini pun juga sudah tidak mungkin diajak kompromi. Wis ngene wae Mas, sampean tak kei duit 1 miliar, aku culno, engko pura-pura, ntar pura-pura kamu pulang ke raja, pura-pura aku sudah kau bunuh. Enggak bisa. Sudah enggak akan bisa terjadi seperti itu. Ya. Jadi sudah tidak akan ada kompromi. Segala kemungkinan batu-batu di samping, pohon-pohon di sekitar juga tidak mungkin dimintai tolong. Ketika dia dibawa ke atas gunung, monyet dan lain sebagainya sudah tidak terbaca, tidak ada potensi bisa membebaskan dia dari hukuman dia dilemparkan dari atas gunung itu. Kecuali apabila dia mau mengaku, mau murtad kembali, misalkan mau murtad dari agamanya, dia bebaskan. Nah, dalam situasi yang tidak ada pilihan semacam itu, sementara dia merasa berkewajiban menjaga akidahnya, maka yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Pak, kalau kita sudah terpentok oleh satu masalah yang sudah tidak mungkin lagi ada manusia yang bisa membantu kita, ya, mau minta tolong ke saudara, saudara sudah berkali-kali nolongin kita, ngutangin kita, sudah nggak mungkin lagi. Apalagi sudah ada penolakan ke teman juga, teman kita sudah habis, kita utangi semua misalnya. Sementara tanggungan harus dibayar di tanggal itu. Nah, di saat kita sudah berada pada posisi tidak ada lagi makhluk yang bisa menolong kita, maka sesungguhnya disitulah Allah sedang membukakan pintu jalan keluar. Sudah usianya sudah banyak, nggak dapat jodoh misalkan, usaha sana mentok, usaha situ mentok, usaha sini mentok, disitulah tangan Allah sedang diulurkan kepada kita. Tinggal kita harus bisa memurnikan diri untuk membuka hati bahwa menyadari sepenuhnya sesungguhnya hanya Allah yang bisa menolong kita. Nah, apabila kesadaran itu murni, sudah benar-benar
menganggap tidak ada selain Allah yang akan bisa membantu kita, maka disitulah Allah akan menurunkan pertolongan buat kita. Jangankan kita Pak, yang insya Allah kita orang beriman, kita orang beribadah, kita orang berusaha taat kepada Allah, sedangkan orang yang kafir sekalipun, dalam satu ayat dinyatakan bahwasanya seseorang ini orang kafir, dia berada di tengah lautan, berada di atas kapal yang di situ gelombangnya sedemikian besar, sedemikian orang kafir ini sudah tidak bisa melihat lagi ada pertolongan dari siapapun kecuali dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa kepada Allah di saat itu. Berdoa untuk diselamatkan ya Allah. Diselamatkan ya Allah. Dalam kondisi dia kafir, dia merasa berhasil mengosongkan diri atau berhasil dalam situasi jiwa yang kosong dari selain Allah, maka doanya Allah kabulkan. Nah, kemudian dia selamatkan oleh Allah. Kapal yang terombang-ambing oleh ombak yang besar ini, kemudian Allah menyelamatkan dia sampai ke pinggir, sampai ke daratan. Dan apa yang terjadi? Dasar orang kafir, di daratan dia kembali kufur. Dia tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah tidak tahu bahwa ketika tadi di tengah laut dia berdoa kepada Allah, memurnikan berdoa, memohon benar-benar kepada Allah, memohon keselamatan kepada Allah? Apakah Allah tidak tahu kalau sudah Allah selamatkan nanti sampai ke daratan dia akan kafir lagi? Allah tahu. Allah tahu, Pak. Nah, di sini maka bisa kita ambil satu faedah. Orang kafir saja yang Allah ketahui akan kembali kafir, orang kafir saja yang menghibah kepada Allah dengan sepenuh penghibaan, dengan sepenuh pengharapan, yang padahal Allah tahu nanti dia kalau sudah diselamatkan dia akan kafir, ini Allah kabulkan doanya. Apalagi kita yang insya Allah kita beriman, ya kita beriman dan kita selalu menjaga, berusaha takwa, berusaha taat kepada Allah, apalagi gitu loh Pak. Maka pelajarannya adalah ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, maka ikhlaskan diri kepada Allah. Artinya jangan ada residu-residu atau jangan ada berhala-berhala di sekitar hati kita yang masuk ke dalam hati kita. Gampangnya gini, ya Allah tolongin aku ya Allah, tapi dengan masih mengharapkan ada pikiran, ada anggapan nanti ada teman yang tiba-tiba setelah saya berdoa ini, ada teman yang tiba-tiba teman saya yang selama ini nggak pernah minjemin saya misalkan, atau teman saya yang selama ini nggak pernah bantuin saya, nanti akan datang bantuin saya atas izin Allah. Nah, artinya masih ada pengharapan, masih ada pengharapan dari yang selain Allah. Artinya sebenarnya kita belum benar-benar gebentel. Apa gebentel itu Pak? Kalau bahasa Indonesianya gebentel itu apa? Belum sama sekali mentok. Nah, kalau belum mentok seperti itu, ya Allah masih merasa ada sesuatu yang diharapkan selain aku, kata Allah. Kurang lebih seperti itu. Maka PR bagi kita dalam kondisi apapun, ketika kita memohon kepada Allah, meminta karunia kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sebersih-bersihnya pengharapan kita itu benar-benar hanya kepada Allah. Adapun Allah nanti akan menurunkan pertolongan dengan jalan. Angin di tengah laut itu akan dihentikan oleh Allah sehingga ombak menjadi tenang dan kapal bisa menepi dengan selamat. Itu urusan Allah, bima syi'ta. Pemuda ini tidak mendikte Allah, ya Allah, Allahumma kfinihim, ya Allah, hindarkan aku dari kejahatan mereka dengan cara orang-orang ini diserang oleh ikan-ikan misalkan, atau orang ini di atas gunung tadi diserang oleh harimau, ya Allah. Tidak, tetapi apa kata Allah? Sudah bima syi'ta, ya Allah,
Selamatkanlah dunia dan akhiratku ya Allah. Selamatkanlah ma'isyah ekonomiku ya Allah, dari hal yang haram, dari hal yang riba, dengan caramu ya Allah. Jadi kita tidak dengan merekayasa untuk seperti ini, seperti itu, tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti setelah kita berdoa itu terbuka jalan menanam ini, jalan usaha ini, jalan untuk melakukan ini berarti merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengantarkan kita kepada ma'isyah yang thayyib, yang halal thayyib, yang lancar, yang terhindar dari segala macam bentuk riba, terhindar dari segala macam bentuk transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana seorang pemuda ini benar-benar memasrahkan dirinya, meminta pertolongan benar-benar hanya kepada Allah dengan cara Allah. Ya Allah, pertemukanlah jodoh anak saya dengan caramu ya Allah. Seperti itu. Atau yang berdoa untuk diri sendiri, ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodohku dengan caramu. Kalau dengan cara Allah, tentu cara Allah itu tentu yang baik, bukan ketemu di karaoke, bukan ketemu di bar. Ya Pak, kalau dengan cara Allah seperti itu, tidak mungkin Allah mempertemukan. Kalau dengan caranya Allah, dengan caranya yang baik dari Allah, tidak mungkin dipertemukan di tempat-tempat maksiat. Ini buah dari kepasrahan, buah dari tauhid yang sedemikian kuat, yang apabila kita pakai untuk berdoa, tauhid itu akan sangat sedemikian makbul. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin orang menganggap sakti, ya, sakti. Dongo sak dongo dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan doanya ini murni betul-betul memohon dan memasrahkan kehendak pengkabulan itu, cara pengkabulan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, jadi kemarin kita sampai di situ, dan misi dakwah anak muda ini untuk bagaimana supaya manusia beriman pada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu sang raja ini. Kalaupun raja ini tidak beriman, mbok karep-karep sudah, tetapi dia ingin menyampaikan dakwah, ingin mentauhidkan manusia, maka dia balik ke kerajaan, tidak takut untuk dibunuh. Bahkan dia dalam adegan yang terakhir ini, dia menyatakan bahwasanya innaka lasta biqatili, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku, hatta taf'al ma amuruk bih, hingga engkau menuruti atau mengikuti apa yang aku perintahkan tentang kematian itu. Mahua, kemudian raja itu bertanya, apa itu? Qala, dijawab oleh pemuda itu. Ini jawabannya, Pak. Tajma'un nas fi sa'idin wahidin, kumpulkan manusia di satu tanah lapang, maksudnya masyarakat, rakyatnya suruh mengumpulkan. Wa taslubuni, kemudian engkau saliblah aku atau ikatlah aku, ala jid'in, di sebatang pohon kurma. Summa khud sahman min kinanati, kemudian khud, ambillah sahman, anak panahku, dari tempatnya. Jadi anak muda ini, kalau dilihat dari keterangan ini, dia seorang sosok yang selalu membawa anak panah, busur, dan anak panah yang ada tempatnya itu. Ya kurang lebih kayak Robin Hood gitu Mas ya. Jadi seperti itu, saliblah aku, kemudian ambillah anak panah dari sarungnya, anak panahku dari sarungnya. Summa dha'is sahma fi kabitil qaus, kemudian letakkanlah anak panah itu di bagian tengah busurnya. Ya namanya orang mau manah Pak, berarti ditaruh di tengah. Summa kul, nah setelah dia bersiap seperti itu, kemudian katakan, kata pemuda itu, ngajari raja itu, merintahkan raja itu, Bismillahirrabbilhulam, katakanlah Bismillahirrabbilhulam, dengan nama Allah, Tuhannya atau Robnya anak muda. Summa irmi fa innaka idza fa'alta dzalika fataltani, kemudian
lepaskanlah anak panah itu, idza fa'alta dzalik, dan apabila engkau lakukan itu, fataltani, maka engkau akan bisa membunuhku. Fajama'an nas, kemudian dikumpulkanlah manusia oleh raja ini, rakyatnya, fi sa'idin wahidin, di tanah yang lapang, di satu tempat, bukan terpencar-pencar, tidak, di satu tempat, di tanah yang lapang. Kemudian wasolabahu ala khid'in, kemudian diambillah sebagaimana yang diperintahkan oleh anak muda tadi itu, summa akhadha syahman min kinanatihi, kemudian diambillah anak panah itu dari sarungnya, summa wada'asahma fi kaitil qaus, kemudian ditaruh di tengah-tengahnya, summa qala, setelah siap raja itu mengikuti apa yang diperintah pemuda tersebut untuk mengatakan bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Robnya si pemuda. Summa romahu, kemudian melemparkan atau melepaskan anak panah itu. Fauqa as-sahmu, menancap fi sudhihi, di pelipis. Fawadha'a yadahu, kemudian anak ini sempat meletakkan tangannya fi sudhihi, di tempat di pelipisnya. Famata, kemudian matilah anak muda ini.